Halo teman berbicara, selamat datang di channel kita Berbicara. Saya Jetanaka dengan teman saya Heidi. Nah, ini adalah edisi perdana kita yang mana untuk channel Berbicara ini akan membahas segala hal yang berkaitan dengan dunia berbicara. Apa aja nih, Mas Jo? Nah, nanti kita di sini akan membahas isu-isu yang kekinian, unik dan informatif, dan kita juga akan membagikan tips-tips yang tentunya juga menarik. Selain itu juga Kita juga akan sharing banyak hal ya Mas Jo ya. Dan kita juga akan review produk-produk baik itu makanan, elektronik atau apapun. Jadi Apapun pokoknya itu. seru dan pantengin terus teman berbicara. Jadi kalian akan dapat info apapun yang kalian inginkan. benar. Nah, karena di sini basic dari talent kita adalah soal dunia berbicara, yang kebetulan sudah hadir di samping saya ini rekan saya yang sudah mahir banget di dunia per-MC-an. Karena kalau ngomong-ngomong soal berbicara ini cabangnya banyak banget. Banyak banget, Salah satunya ini adalah dunia MC. Betul. Ya. Dan kita tahu kalau MC itu pada dasarnya dibagi menjadi dua jenis atau dua kelompok untuk MC formal dan juga MC informal, gitu kan? Iya. Nah, kalau Mbak Heidi sendiri nih, untuk pengalamannya lebih ke informal atau lebih ke MC formal? Kalau aku mungkin karena kalau MC bukan dari dulu aku MC. Memang baru berapa tahun ini sibuk MC, tapi lebih ke MC formal. Lebih ke MC formal. Jadi nanti di sini kita bisa sharing-sharing khususnya untuk yang dunia MC formal begitu ya. Oke, nah. Iya. Jadi kalau kita lihat nih, karena dunia MC sendiri itu kan sebenarnya banyak banget nih orang yang mungkin kalau misalkan sekali denger, oh itu ternyata suaranya dia, Iya. itu ternyata suaranya dia, berarti ini orang sudah punya ciri khas atau karakter tersendiri. Betul. Gitu Karena kan. memang dunia public speaking ya kalau kita bilang secara global ya. Saya rasa public speaking itu tidak hanya untuk MC tapi juga untuk semuanya. Untuk Nah, semuanya. MC ini hanya bagian kecilnya aja. Bagian dari kecilnya. Dan MC sendiri pun juga tergantung sama event-eventnya kan ya. Betul. Dan kalau di saya mungkin karena saya kerja di dunia kampus, saya lebih sering membawakan acara-acara contohnya misalkan kayak pengukuhan guru besar. Namanya kayak wisuda, upacara, terus seminar mungkin ya, yang bisa dibilang kayak semi formal. Dan itu memang saya rasakan bedanya dengan ketika saya melihat teman-teman saya yang MC non formal untuk membawakan acara. Bedanya mungkin bisa di bahasanya, betul. bisa juga di intonasinya. Intonasi, terus kemudian kalau boleh aku menambah ini, selain bahasa, intonasi, gestur tubuh juga bisa berbeda ya. Betul banget. Terus kemudian selain itu juga yang biasanya kita lihat yang sangat terlihat di mata kita adalah kostum. Oh iya, Benar banget. Nggak mungkin dong kita nge-MC upacara tapi pakaiannya Kostumnya yang hura-hura yang kayak heboh, warna-warni gitu kan. kayak ini. Kalau kita bilang ini adalah kostum-kostum karnival. Oke. Kan? Jadi memang benar banget ada beberapa hal yang mendasari perbedaan antara MC formal dan informal, yaitu ada bahasa, terus kemudian intonasi, kemudian gestur tubuh, dan yang terakhir adalah kostum yang kita bawakan. Nah, Betul. kita bahas mulai dari satu persatu dulu nih, Iya. mulai dari yang bahasa. Nah, biasanya kalau untuk MC formal ini bahasanya berarti lebih ke yang bahasa-bahasa Sudah tertata dan Sesuai KBBI dengan- banget deh pokoknya. sesuai dengan EYD. Iya benar, sesuai dengan EYD banget. Jadi ketika kita mau improve atau mau nambahin dikit itu kayaknya sangat sulit gitu ya, karena memang sudah tertata protokoler kalau bisa dibilang ya. Sudah ada protokolernya, susunan acara sudah. Contoh, aku ambil contohnya mungkin wisuda atau pengukuhan guru besar gitu ya. Jadi memang ucapan selamat datang, ucapan yang terhormat itu sudah tertata, dan yang terhormat pun sudah ada aturannya, siapa dulu yang dipanggil, yang paling tinggi, kemudian sampai yang seterusnya kayak gitu. Jadi memang kalau dari segi bahasa ini susunannya sudah dipastikan dan sudah ada koridornya sendiri. Iya. Ibarat kata ini orang jalan sudah di jalan yang bener dah. Udah jalan lurus dah ini. Nggak mungkin belok-belok dah. Nggak mungkin belok-belok. Ini kayaknya orang-orang baik deh intinya. Nah, jadi bahasanya ini mulai menggunakan bahasa-bahasa baku yang sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Terus kemudian juga bahasa-bahasa yang digunakan ini adalah sudah bahasa-bahasa yang EYD, ejaan yang sudah disempurnakan gitu ya.
ya. Dan betul. kalau tadi diambil sedikit contoh yang masuk dalam bahasa ini adalah tadi ketika kita menyapa siapa yang paling kita hormati, biasanya yang terhormat siapa gitu kan. Berarti ini adalah seseorang yang posisinya paling tinggi betul. dan yang paling dihormati. Berarti cuma satu, betul ya? Cuma satu. Betul, cuma satu. Untuk yang kedua biasanya sih kalau di saya itu yang kami hormati. Yang kami hormati. Baru betul. yang kami hormati itu beberapa. Jadi kayak jajaran-jajarannya begitu. Betul. Jadi ada semacam grade-grade-nya sendiri gitu ya. Nah, betul. itu termasuk dalam dunia bahasa. Kalau tadi dalam bahasa. MC formal, jadi bahasanya memang harus benar-benar diperhatikan karena tidak mungkin kalau kita menyebut yang yang terhormat kemudian ada lebih dari satu, namanya aja paling paling dihormati berarti cuma satu ya. Jadi teman-teman yang mungkin lagi belajar dunia per MC-an khususnya untuk yang MC formal. Nah, kita sebenarnya juga masih belajar sih. Kita coba sharing-sharing. Jadi teman-teman nanti kalau misalkan ada yang mau menambahkan atau punya pengalaman lebih bisa ditulis di kolom komentar. Betul ya. Jadi hati-hati ini karena beberapa kali mungkin kita tidak menyadari tapi bisa saja terjadi ketika kita sudah menyampaikan yang terhormat siapa. Nah, yang berikutnya masih yang terhormat. Padahal seharusnya itu ini sudah diganti bisa menjadi dibilang agak sensitif ya. Betul. Kalau untuk penyebutan yang terhormat, penyebutan nama, gelar, jabatan itu kalau di dalam dunia per MC-an itu agak sensitif. Jadi kita harus benar-benar tahu namanya, gelarnya, jabatannya. Jadi kita bisa memposisikan dan kita bisa pastikan kalau misalkan di acara formal tuh kita lebih sering berkoordinasi dengan protokoler. Betul. Protokoler kampus, protokoler pemprov, protokoler apapun ya. Kita akan koordinasi. Oh, berarti saya akan menyebutkan ini di paling atas, atau bisa jadi itu tuan rumahnya, tuan rumah acaranya itu bisa disebutkan paling atas. Jadi tergantung sama eventnya juga sih. Nah, jadi kalau misalkan untuk mengetahui hal ini, berarti seorang MC ini tidak boleh mengira-ngira. Harus mencari infonya dengan valid dan benar. Betul. Nah, siapa yang harus kita cari untuk kita tanyai? Salah satunya adalah protokolernya. Karena dia yang bertanggung jawab untuk memberikan informasi-informasi yang valid mengenai tamu-tamu atau undangan-undangan yang perlu kita sapa untuk diberikan salam kehormatan seperti itu ya. Jadi jangan sampai kita hanya mengira-ngira tapi akhirnya salah gitu kan. Iya. Mungkin itu yang aku rasakan bedakan dengan MC yang non formal. Mungkin kalau MC non formal kan menyapanya bisa halo kepada Bapak Rudi, hai Pak Rudi, halo kepada teman-teman di sana. Biasanya kan seperti itu ya. Maksudnya itu general dan memang beda ya. Nah, ini juga nanti setelah bahasa ini selain tadi bahasanya yang sudah diatur, kita juga akan memasuki ke yang poin kedua, ada intonasinya betul ya. Jadi kalau untuk MC formal ini lebih menggunakan suara-suara yang dia berat dan rendah. Jadi kelihatannya suaranya lebih bervolume gitu kan. Coba kalau misalkan suaranya Mbak Hedi ini. Aduh, sebenarnya sih saya lebih sering dibantu sama mic ya. Karena mic yang oke, jadi saya terbantu. Intinya sih saya mencoba membedakan ketika saya MC formal dan non formal di intonasi itu, karena apa? Itu akan kalau saya sebagai audiens ya mendengarnya itu sudah kelihatan gitu loh. Oh, ini acara formal nih, berarti harus seperti apa? Oh, ini acaranya nggak formal nih, berarti saya respon itu akan berpengaruh sama respon audiens kalau menurut saya. Jadi kayak misalkan selamat datang kepada Bapak dan Ibu, itu berarti kan kita tahu bahwa ini acara formal sehingga kita audiens harus tenang sudah misalkan. Ngerti, betul ya. Jadi kalau misalkan langsung MC non formal kan mungkin halo selamat datang, oh berarti kita masih bisa yang harus santai gitu loh. Jadi mungkin intonasi itu berpengaruh terhadap nanti respon audiens. Benar. Gitu. Jadi ketika kita memberikan intonasi yang memang benar-benar pas, nanti audiensnya pun juga secara tidak langsung akan ngerti. Ini acaranya perlu kita kusuk, perlu kita khidmat. Beda ketika kita acara hura-hura misalkan di atas panggung, acara pensi atau apa yang kita menyapa semuanya. Halo semuanya, selamat datang di acara pensi kita. Semuanya akan dari gitu kan. Akan beda dengan intonasinya. Halo, nggak pakai halo ya? Nggak pakai halo. Selamat datang di acara peresmian, nggak mungkin kan orang. Nah, respon dari audiens itu akan berpengaruh sekali ya. Ini dari segi intonasi ya. Atau kalau misalkan kita pas lagi menyambut kedatangan bupati, beda kita sama menyambut kedatangan artis. Gitu. Iya kan, kalau biasanya pensi kita ngundang artis, tapi kalau acara-acara resmi kita ngundangnya pejabat, gitu kan. Biasanya kan
kita ucapkan selamat datang kepada Bapak Bupati Trenggalek. Nah, itu jadi kayak rasanya itu lebih mantap dan suaranya lebih volumenya lebih nendang. Beda lagi dengan. Nah, sekarang kita sambut dengan ini dia artis yang sudah kita tunggu-tunggu. Siapakah dia? Nah, nanti responnya juga beda gitu kan? Betul. Pasti beda. Benar-benar. Itu tadi intonasi. Jadi dari bahasa, intonasi, terus kemudian yang juga perlu kita perhatikan di sini adalah gestur tubuh. Yes. Nah, gestur ini seperti yang dibilang di awal bahwa MC formal itu memang agak sulit, bukan tidak bisa ya, agak sulit untuk merubah. Mau itu merubah tatanan bahasa, juga merubah gestur tubuh. Gak mungkin kita ucapkan selamat datang tapi selamat datang kepada Bapak Bupati Trenggalek, selamat datang Bupati Gresik, misalkan kayak gitu kan nggak mungkin. Jadi memang gestur tubuhnya harus yang tenang, harus yang santai, anggun gitu tapi ya, tetap tersenyum. Jadi nggak boleh kaku, nggak boleh itu, kayaknya aku agak takut juga sih sebagai audiens kalau lihat MC kayak gitu. Jadi tetap senyum. Bener, dan karena kalau misalkan nanti kita itu menghadirkan nuansa senyum dalam wajah kita, yang keluar dari mulut kita itu adalah smiling voice. Oh, benar. Jadi itu akan beda banget itu. Benar. Jadi ketika kita misalkan contoh ketika wajah kita ini diposisikan untuk wajah yang tidak tegang, wajah yang sangat bersahabat, wajah yang ramah, nah nanti smiling voice yang akan keluar. Kita ucapkan selamat datang kepada. Kita ucapkan selamat datang kepada. Beda ya. Yang takut. Benar. Jadi ekspresi wajah dan gestur itu sangat menunjang juga, sangat berpengaruh. Jadi biasanya kalau kita berdiri, kalau untuk MC formal, ya udah kita berdiri dengan posisi di titik itu aja, nggak akan pindah-pindah. Nah, dan dengan posisi sempurna. Yes. Iya, jadi biasanya kalau kita berdiri nanti untuk kakinya kita akan bentuk huruf V. Oke. Jadi terus kemudian gestur tegak menghadap ke depan, pandangan juga, terus kemudian wajah terlihat ramah dan tersenyum, ya, sehingga nanti bisa memproduksi suara-suara yang bisa dibilang smiling voice, ya, atau suara yang mengandung senyuman. Betul. Nah, biasanya kita pun untuk gerak tangan juga dibatasi. Betul. Tidak boleh asal gerak ke sana ke sini. Jadi biasanya kita akan kalau pegang cue card atau teks, ya udah kita pegang cue card atau teksnya. Dan kadang untuk MC formal pun kita tidak selalu ada standing mic ya. Kadang biasanya kita juga pegang, cuma gestur tetap harus terjaga. Nah, kalau misalkan ada standing mic itu akan membantu ya. Cuma ya itu tadi, karena tidak semuanya fasilitasnya sama. Jadi gestur ini harus benar-benar fokus, berdiri dengan sempurna, dan jangan lupa kalau seandainya memang kita harus menghadap kamera, ya kita harus fokus, gitu kan? Nah, ada lagi mungkin yang mau disampaikan? Atau teman-teman yang di rumah kalau misalkan pembahasan mengenai gestur ini juga ada tambahan, boleh ya? Tambahkan di kolom komentar. Yang terakhir nih, kostum. Aku punya cerita, sebelum kita bahas aku punya cerita menarik. Gimana? Jadi pertama kali aku nge-MC, waktu itu acara penyerahan lapangan futsal oleh salah satu bank ya ke universitas, gitulah intinya. Dan itu acaranya bisa dibilang formal, semi formal sih ya. Semi formal. Iya. Dan yang datang itu wakil rektor waktu itu. Yes, wakil rektor dan pimpinan cabang bank tersebut gitu ya. Jadi waktu itu kayaknya baru pertama kali atau kedua kali awal-awal aku nge-MC. Cuman dikasih tahu ini acaranya, silahkan ini rundownnya. Ini kalau MC formal biasanya seperti yang kita bilang ya, rundown sudah ada. Sudah fix. Jadi kita tinggal mengganti-ganti aja nama acara dan lain sebagainya. Dan tamu-tamunya gitu. Intinya kalau untuk yang namanya MC formal, ibaratnya rumah dan jalannya ini sudah pasti, sudah jelas gitu ya. Gitu. Ibarat kita tinggal benahi dikit-dikit lah ya. Iya. Jadi waktu itu cuma dikasih nama acara sama rundown, terus tidak dikasih tahu bahwa kostumnya apa atau apa, sehingga aku bingung kan dari baca nama acaranya, dan itu aku memutuskan untuk memakai celana pendek. Lucu dong Bu, saya berjilbab celana pendek. Celana apa ya kalau bahasa Indonesianya ya? Nyapret itu apa sih bahasa Indonesianya? Oh, celana yang skinny. Yes. Jadi ketat banget gitu ya. Ketat banget. Skinny yang biasa kekinian. Iya. Yang biasa aku pakai kalau aku ke mall atau ya pokoknya aku main-main gitu lah. Waktu main. Cuman memang atasannya aku pakai batik. Pakai batik tapi kayak semacam blazer, semacam blazer gitu lah. Dan pertama kali respon yang aku dapat dari wakil rektorku adalah karena wakil rektorku ngeh waktu itu karena yang MC kok beda. Baru itu ya, wajah-wajah baru itu cuman gitu ya.
dilihat dari atas sampai bawah. Dan itu sudah menimbulkan banyak arti, Pak. Ya ampun, sumpah dah. Jadi cuma kayak iya. saya tahu kesalahan saya. Jadi sudah Bapak nggak usah ngomong lagi. Itu akhirnya kita merasa kayak saltum banget gitu ya. Jadi kayak merasa ditelanjangi. Aduh, ini kayaknya gue salah nih gitu kan. Dan jangan sampai teman-teman seperti itu. Makanya itu benar-benar harus tahu acaranya apa, konsep acaranya apa, audiensnya siapa. Jadi kamu benar-benar bisa mempersiapkan kostumnya dengan diri. pas dan tidak terjadi yang namanya salah kostum atau saltum gitu ya. Iya. Karena kalau aku sendiri sih juga sebenarnya punya pengalaman yang hampir mirip-mirip gitu ya. Karena pada waktu itu sih aku dikasih taunya mendadak juga, dan karena aku kan kebetulan domisili di luar kota dan jadi dengan cepet-cepet membawa baju yang seadanya, padahal itu acara formal banget. Jadi ada acara pisah sambut Kapolres. Dan aku bisa ditembak Anda. Dan saya tidak membawa baju-baju yang formal, bayangin. Kalau mau balik juga nggak mungkin ya. Nggak mungkin. Iya. Kebetulan waktu itu acaranya 5 jam dari Surabaya, Bu, tempatnya. Dan karena saya kan untuk saat ini domisili di Surabaya dan itu acara di luar kota Surabaya dan perjalanannya butuh waktu 5 jam, so it's very impossible kalau misalkan aku harus balik. Dan akhirnya ya sudahlah, dengan baju seadanya aku akhirnya mencoba mix dan match. Meskipun hasilnya nggak maksimal. Tapi belajar dari situ bener apa yang dikatakan Mbak Edi tadi. Kita harus tahu bener-bener acaranya apa gitu ya. Jadi bisa mempersiapkan kostumnya yang bener-bener pas dan sesuai dengan acaranya. Karena kalau sampai salah kostum tuh kita masuk acara saja, ini kepedean kita luntur, anjlok sudah ya. Turun drastis sudah. Jadi dan kalau kita itu sudah nggak mood dari awal, PD kita itu sudah hilang, kita nggak confident, ada aja yang nanti akan miss di tengah-tengah ya, karena kita udah nggak bisa fokus gitu ya. Jadi entah mungkin bahasa kita yang sampaikan ada kesalahan atau mungkin randonya mungkin ada yang kita lompati, bisa jadi karena kita di situ sudah nggak pede, terus kemudian menghilangkan fokus gitu. Betul banget. Jadi memang jadi sering kali aku sering dengar cerita atau dari teman-temanku bahwa MC itu harus cantik, MC itu harus ganteng, MC itu harus ini bla bla bla, pokoknya yang di depan tuh harus seperti ini. Yes, betul, tapi tidak harus cantik menurut saya. Tapi know yourself, tahu tentang dirimu, apa sih kekuranganku. Misalkan aku tuh kalau jilbaban kalau kayak gini tuh gak bagus, jilbabnya yang kayak gini. Jadi pahami dirimu gitu. Pahami diri. Itu akan meningkatkan kepercayaan diri juga. Kalau misalkan kostummu sudah tersiapkan dengan oke. Karena apa? Kamu sendiri, misalkan kalau kamu jadi audiens, ketika kamu lihat ada orang di depan ngobrol, yang pertama kali kamu lihat itu bukan kontennya, tapi kostumnya dulu. Kostumnya benar. Pasti dilihat dari atas sampai bawah, oke. Baru mungkin isi penyampaiannya akan kamu dengarkan. Jadi kayak diliatin, oh sepatunya kok nggak cocok ya. Nah, itu mungkin dalam hati akan akan memberikan penilaian tersendiri. Iya, dan jadi, itu kayak naluriah gitu loh. Maksudnya itu ya pasti gitu loh. Kamu akan dinilai ketika kamu ada di depan. So prepare yourself. Tapi tidak harus kamu menjadi yang cantik, yang berlebihan juga nggak oke. Benar. Segala sesuatu yang berlebihan itu tidak bagus ya. Jadi intinya kita itu ibarat kue yang akan dilihat itu bukan diri kita di dalamnya, tapi yang kita orang-orang lihat pertama kali adalah bungkusnya. Kalau bungkusnya packagingnya sudah cocok sesuai dengan acaranya, kita tinggal berdoa aja semoga acaranya lancar. Itu adalah salah satu yang termasuk dalam hal penting yang tadi sudah kita bahas. Ada bahasa, kemudian ada intonasi, kemudian ada gestur, dan yang keempat adalah kostum. Nah, mengenai kostum ini juga satu paket dengan make up. Jadi make up ini juga nggak boleh berlebihan, apalagi untuk yang cowok. Memang kita untuk jadi orang yang nggak jujur. Syuting soalnya ya. Dan saya nggak menyalahkan, saya teman-teman saya MC cowok pun juga pakai. Benar. Ada juga yang pakai lip balm. Itu bukan saya menyalahkan mereka atau apa. Itu kebutuhan. Karena memang ketika kita ada di depan banyak orang, kita nggak mungkin dong kelihatan yang kayak kurang oke, tampilannya kusem gitu kan. Terus kemudian bibirnya terlihat pecah-pecah. Nah, kalau aku sendiri jujur yang ada di tas makeup aku itu yaitu ada parfum, lip balm, terus kemudian ada foundation dan ada minyak rambut. Itu yang wajib ada. Itu wajib ada di tempat aku. Tapi nggak sampai ada yang lain-lainnya kayak kalau untuk laki
nggak perlu pakai pemirah bibir, cukup lip balm aja yang penting Lip balm ya. kelihatan kelihatan lembab Nggak dan kering. nggak kering gitu ya. Dan kalaupun toh cewek, kalau misalkan over makeupnya juga nggak bagus Nggak ya. bagus, Iya, bener. mungkin kayak orang pakai topeng kali ya. Jadi itu deh pokoknya sharing kita tentang MC, khususnya MC formal. Kita akan bahas lagi dunia MC karena ini banyak banget. Banyak Banget yang akan kita bahas, dan teman-teman pastinya juga penasaran kan bagaimana MC yang lain pengalaman-pengalamannya. Jadi boleh langsung tulis di kolom komentar. Benar, dan nanti kalau misalkan teman-teman punya pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan dunia per-MC-an juga boleh dimasukkan ke kolom komentar. Nanti kita akan sharing-sharing bersama. Intinya di sini kita berbicara bersama-sama dan belajar bersama-sama. Betul, ya. karena kami pun juga masih belajar. Benar. Dan nantikan untuk edisi-edisi yang berikutnya yang mungkin akan membahas tentang hal lain. Salah satunya yang perlu kita bahas adalah kalau tadi sudah ada MC formal, nanti kita juga akan membahas MC informal. Dan nanti kita juga akan meluncurkan video contohnya. Iya kan? Jadi bukan kita so expert, kita sudah profesional. No, kita masih belajar bersama-sama. Tapi paling tidak ini akan menjadi gambaran buat teman-teman, terutama untuk teman-teman pemula yang akan belajar bersama-sama dengan kita. Iya, teman berbicara semuanya, itu tadi adalah pembahasan dan sharing-sharing kita mengenai dunia MC formal. Dan jangan lupa nantikan video-video berikutnya dari channel kita. Dan jangan lupa di like, comment, share, and subscribe di channel Berbicara. Dadah!